Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah. Perasaan cemburu adalah tabiat yang alami, merupakan fitrah yang tercipta pada diri setiap manusia yang harus dipupuk dengan nilai-nilai keimanan. Ia berfungsi sebagai penjaga kemuliaan dan kehormatan manusia. Akan tetapi, perasaan cemburu tersebut haruslah sesuai dengan aturan agama yang mengutamakan kesabaran, ilmu, dan kebijaksanaan. Karena jika tidak dikendalikan, maka ia bisa menjadi bencana. Nah, untuk membahasnya, sudah hadir bersama kita di studio, ada Ustadz kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum, Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, A? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau udah urusan cinta, hati, cemburu, cocok nih Kak Hilman, Masya Allah. Kita akan bedah ya, Hilman ya. Baik. Terkait bagaimana fitrah manusia cemburu ini, kita harus mengelolanya seperti apa. Ya. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Hilman, Ya. sebenarnya kalau kita bicara cemburu ini dari zaman manusia pertama mungkin Nabi Adam ya kan, Hawa, kemudian Qabil, Habil, itu kan sebenarnya kita dari ceritanya kita paham ya bahwa rasa cemburu itu memang sudah ada Ya. dari bapak kita dulu gitu. Tapi bagaimana sebenarnya kita sebagai umat muslim harus menyikapi, harus memaknai rasa cemburu itu? Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Cemburu, sikap yang naluri dalam diri manusia menurut saya. Iya. Justru karena ada cemburu berarti ada rasa cinta. Orang semakin cemburuan berarti semakin cinta. Menunjukkan rasa cintanya, Iya. kadar kecintaannya kan. Karena apa? Tidak ingin kehilangan orang yang dicintainya. Betul. Ya, atau dia ingin selalu merasakan kebahagiaan bersama dengan orang yang dicintainya. Artinya ketika orang yang dicintai itu punya kecenderungan kepada yang lain, ada rasa cemburu. Iya, iya. Bahkan kalau dalam rumah tangga, cemburu itu bumbu dalam rumah tangga. Setuju. Ya, malah menjadi masalah Kalau nggak ada cemburu kalau ya? nggak ada cemburu. Betul. Bener gak sih? Betul dong. Masa misalnya, wah, ini jadi curhat nih misalnya. Curhat gitu. Kalau misalnya kita melihat misalnya pasangan kita mungkin dengan lawan jenis, kalau kita nggak ada cemburu kan harusnya Ya, dipertanyakan betul. kan. Ya. Nah, yang tidak boleh adalah cemburuan. Gampang cemburu. Gampang cemburu. Sedikit-sedikit cemburu. Nah, jadi kalau cemburu menurut saya adalah sikap naluri, tapi kalau cemburuan itu yang harus dipastikan. Apa bedanya? Kalau cemburu itu kan berarti sikap yang tumbuh dalam hati karena ada situasi yang mencurigakan dalam pandangan kita. Mengancam. Kalau cemburuan, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada ombak, nggak ada badai, tiba-tiba ngambek aja begitu. Dan ini sering terjadi. Dan hati-hati, Iya. boleh jadi cemburuan itu karena setan. Setan yang membisikkan ke dalam diri kita untuk seakan-akan gitu ya, bahwa pasanganmu begini, iya, pasanganmu betul, begitu, betul. pasanganmu begini. Maka di dalam Islam tentu kita perlu menghadirkan sikap husnuzon ya, sikap yang baik gitu, dan menghilangkan suuzon. Karena ya sebagian dari suuzon itu dosa gitu. Dan itu pasti tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Orang yang di hatinya memupuk rasa cemburu berlebihan, apa yang terjadi? Dia hanya akan disibukkan dengan apa yang dipikirkan dalam benaknya dan menjadi pemantau CCTV dimanapun berada gitu. Padahal boleh jadi apa yang kamu cemburui itu tidak begitu adanya. Maka ada istilah begini dalam urusan cinta ya. Jangan mencintai seseorang seperti engkau menggenggam pasir. Semakin engkau genggam pasir itu, semakin engkau tak mendapatkan pasir itu. Malah semakin engkau kehilangan pasir tersebut. Nah, sikap cemburuan mengantarkan itu. Iya, iya. Tapi kalau cemburu wajar, karena itu naluri. Maka nanti ada cemburu yang diperbolehkan, ada cemburu yang tidak diperbolehkan. Oke, nanti kita bahas. Tapi Hilman, sekarang begini. Ya. Banyak sekali contoh-contoh kasus di masyarakat yang menunjukkan bahwa karena rasa cemburu buta misalnya, Nah. itu berujung pada banyak sekali bencana. Kasus-kasus yang mungkin tidak kita inginkan. Misal? Iya kan? Misalnya, mungkin jadinya itu tadi karena husnuzon, mungkin jadi menyakiti orang lain akhirnya gitu. Karena cemburu buta misalnya. Pertemanan pasangan kita dengan orang lain. Karena kita tadi hanya suuzon aja gitu ya, akhirnya kita mungkin belum apa-apa, belum ada buktinya, langsung marah-marah gitu. Betul, misalnya. betul. Dan ada banyak hal lah yang Betul, kemudian betul. bisa berpotensi malah
membahayakan. Betul. Setuju. Iya kan? Setuju. Maka hati-hati dengan gini, ada curiga, ada nuduh. Ini dua hal yang berbeda. Curiga itu baru pada konteks di dalam hati, sedangkan kalau nuduh itu udah langsung Ada verbal actionnya gitu, ya. ada actionnya. Nah, cemburu itu kan sebenarnya perangkat awal gitu. Iya. Karena ada rasa cemburu, kemudian di sininya curiga, naik jadi satu yang dilontarkan, dituduhkan. Nah, ini yang akan mengancam keharmonisan yang ada gitu. Maka hendaknya cemburu harus tetap ada sebagai bentuk kehati-hatian, tetapi komunikasi yang berjalan dengan baik itu perlu dihadirkan. Gitu. Istri Nabi pernah cemburu, Iya, iya, iya. iya kan? Malah pernah ada cerita satu kali salah satu istrinya Nabi itu kan membanting piring saking cemburunya kan. Karena satu ketika ada istri yang lainnya membawa makanan yang tahu bahwa beliau itu ahli masakan yang enak gitu. Maka seseorang yang sedang masak ini jadi kesel kan, maka dibantinglah piring ini. Betul. Aku lagi masak buat nyiapin, tiba-tiba datang istri yang lain membawa makanan yang lebih enak dalam pandangannya. Tapi apa yang terjadi? Nabi ketika itu tidak marah. Nabi tahu memang cemburu adalah sifatnya perempuan. Maka saat dibantingkan itu piringnya, Nabi hanya kemudian merapikan itu piringan pecahan itu, Iya, betul. kemudian hanya diam saja gitu. Dan tidak bertanya. Karena rasa itu bukan untuk ditanyakan, tapi untuk dipastikan bahwa tidak benar adanya tentang apa yang dicurigakan itu. Jadi kadang gini, wahai para suami ya, seorang perempuan itu kalau, wah ini sosok tahu aja gitu ya. Kan kita sama-sama belajar ya, Hilman. Ya, ini sepengetahuan kita ya, bahwa kadang seorang istri itu hanya butuh waktu untuk dijelaskan gitu, dengan keadaan yang ada. Dan kita butuh komunikasi yang terjalin dengan baik dengan pasangan kita. Karena kalau curiga yang terus ditanam, itu akan jadi satu perspektif yang pada akhirnya boleh jadi kenyataan. Jadi makin ditanam, membelenggu pikiran dia. Jadi dia udah punya perspektif, kayaknya benar deh dia begitu. Yakin deh. Iya. Maka sebelum itu terjadi, putusin dulu. Maka gimana klarifikasi? Kalau dalam bahasa agama itu namanya tabayun. Tabayun ya. Check and recheck. Sampaikan bahwa tidak terjadi itu, bahwa tidak terjadi keadaan itu. Karena sikap cemburu baik sebagai kewaspadaan di awal, sebagai bentuk kehati-hatian. Tapi kalau ditanam terus, jadi penyakit lama-lama. Dan jika penyakit ini terus berada di hati kita, tidak menutup kemungkinan akan menjadi benih-benih kehancuran di rumah tangga gitu. Oke. Nah, Ahilman, kalau misalnya kita cemburu sama pasangan kita, Ya. kita harus gimana harusnya? Maksudnya bagaimana kita mengelola itu gitu? Kita bilang sama suami misalnya atau sama pasangan kita, bilang. saya cemburu loh. Ya, misalnya Kalau kamu gitu. nah ya, misalnya. makanya dalam konteksnya apa cemburunya? Kan gini, mohon maaf ya. Cemburu itu kan dalam keadaan misalnya pasangan kita terlihat lebih condong kepada hal yang lain atau kepada orang lain gitu, dan merasa bahwa kok kamu nggak peka amat sama aku, tapi sama orang tuh kayaknya misalnya gitu amat sih. Ada apa sih Besti? Ada apa sih sayang, kok Kamu kalau begitu, sama orang kok lain begitu banget gitu. perhatian Kok sama orang gitu. begitu amat. Kan sebenarnya hanya butuh untuk dijelaskan. komunikasi. Nah, komunikasi. Maka cara menjelaskannya kadang tidak harus menggunakan kata-kata. Cukup buktikan bahwa apa yang menjadi ketakutan dalam sikap cemburu yang dia hadirkan itu tidak benar adanya gitu. Jadi dan mohon maaf ya, kan memang ada karakter suami tuh yang baik sama semua orang. Iya. Istri pun juga ada kan? Iya kan? Yang baik Ada kepada juga semua istri yang orang gitu. humble sama semua orang. Nah, jika kita sudah memahami karakter keduanya itu, harusnya kan bisa berjalan dengan baik gitu. Dan itu yang kita akan membuat lebih yakin dalam melangkah gitu. Karena begini, kalau kita hidup berumah tangga, suami dihimpiti dengan kecemburuan terus-menerus, istri juga diselimuti dengan kecemburuan terus-menerus, saya kira gak akan menemukan kebahagiaan tuh. Maka cemburu dalam konteks yang mencurigakan boleh. Tapi tiba-tiba gak ada alasan, gak ada angin, pokoknya cemburu aja gitu. Kan bingung gitu. Iya. Bagaimana cara menjelaskannya gitu. Kan ada tuh yang dikit-dikit suka, mohon maaf ya, baru suaminya juga keluar garasi, udah sampai mana? Foto sekarang juga. Kan jadi Langsung difoto depan muka ya, istri ya. padahal kan ini masih di garasi gitu. Ini bukan pertanyaan namanya itu ya, interogasi itu namanya. Iya. Maka hati-hati dalam memanage cemburu. Iya. Ya, cemburu harus ada di rumah tangga, tetapi jangan berlebihan.
Karena khawatirnya sikap berlebihan dalam cemburu yang kamu biarkan menjadi sesuatu yang kamu takutkan, dan itu menjadi keyakinan pada akhirnya menjadi kenyataan. Oke. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Ahilman tadi sempat menyinggung sedikit soal cemburu yang diperbolehkan. Ya. Kita boleh sebelum jeda kita boleh kupas sedikit, Ahilman? Boleh. Yang pertama ya memang kalau dalam konteks perasaan, cemburu yang diperbolehkan itu adalah cemburu yang mencurigakan. Bini, misalnya suami kita lihat bahwa suami kita tuh dalam tanda kutip mungkin punya teman kerja lah di kantornya. Ini kalau dibiarkan, khawatir berkepanjangan. Maka seorang istri boleh langsung memotong dengan sikap yang dihadirkannya. Ayah, aku lihat kayaknya kamu terlalu akrab deh dengan temanmu itu. Emang kenapa bunda? Aku cemburu ya. Tapi dalam rangka ini kalau aku biarkan, aku melihat ada sesuatu yang dibiarkan semakin menjadi khawatirnya. Maka dia putuskan itu sebagai dalam rangka menyelamatkan suami kita juga, menyelamatkan orang itu juga. Karena setan mah juara menggoda kita luar biasa. Iya kan? Dan memang seringkali ini bagaimana setan mengalui mata kita ya. Kita tuh kalau melihat sesuatu yang belum halal dengan kita seakan-akan indah gitu. Iya, betul sekali. Dan itu cara setan mengelabui mata kita. Maka seorang suami diajarkan untuk lebih banyak menundukkan pandangan. Nanti kita bahas lagi deh lebih mendalam ya. Baik, sudah tahu. Ahilman, kita harus jeda. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan Ramadan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Agar Cemburu Bernilai Ibadah. Ahilman, kita lanjut ya. Boleh. Saya pernah membaca sebuah hadis, nanti kalau misalnya salah dikoreksi. Oke. Yang mengatakan bahwa ada 3 golongan manusia yang kemudian tidak dilihat oleh Allah. Tidak diajak bicara atau tidak dilihat, saya kurang paham. Yang pertama adalah mereka yang durhaka kepada orang tuanya, perempuan yang menyerupai laki-laki, dan suami yang dayuts. Ini kan berkaitan dengan cemburu juga nih. Suami yang dayuts itu sebenarnya seperti apa sih, Ahilman? Ada dalam konteks yang lain dari riwayat Amr bin Yasir kalau tidak salah. Ada 3 golongan yang diancam tidak akan masuk surga. Diancam tidak masuk surga. Yang pertama adalah ya sepasang suami istri yang tidak punya rasa cemburu kepada pasangannya. Yang kedua adalah peneguk khamar, peminum khamar. Dan yang ketiga adalah seseorang yang menyerupai lawan jenisnya gitu. Ya, jadi laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Nah, di antara 3 golongan itu ada yang pertama tadi, yang tidak punya rasa cemburu. Ya kan? Nah, ini menjadi penting untuk kita perhatikan. Termasuk yang tadi Mbak Mila sampaikan. Suami yang dayuth ya, yang membiarkan istrinya untuk berbuat maksiat. Jadi, udah tahu bahwa istrinya itu ada sesuatu yang mencurigakan, tapi dia hanya membiarkannya. Nah, rasa yang dibiarkan itu menjadi peringatan bagi seorang suami. Maka tanggung jawab seorang suami itu berat sekali, besar sekali. Dia harus memastikan dari seluruh bagian tubuh istrinya itu untuk terjaga dengan baik. Nah, maka harus ada rasa cemburu itu. Maka nanti gini, cemburu itu harus dibuktikan gitu. Jadi kalau ada bukti yang jelas bahwa ada sesuatu yang tidak baik, itu diperbolehkan. Tapi kalau balik lagi tidak ada bukti, hanya kecurigaan sesaat, hanya dari bisikan-bisikan kompor di kiri kanan. Nah, ini harus dipastikan. Maka setiap rasa cemburu yang tidak disertai dengan pembuktiannya, maka hanya akan menjadi prasangka buruk di dalam diri kita. Dan itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan bagi rumah tangga yang ada di situ. Maka variabel yang paling penting di rumah tangga adalah komunikasi. Ngobrol, bicara. Semua yang dibicarakan insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan. Dan segala sesuatu yang hanya dipendam di hati dan perasaan hanya akan menjadi buah-buah yang mendatangkan kehancuran. Maka komunikasikan, bicarakan. Suami istri itu harus banyak bicara, harus banyak ngobrol.
Karena kalau di rumah tangga udah gak bisa ngobrol, Nah, itu. ya bagaimana kita bisa Iya. mendapatkan kebaikan? Karena rumah tangga tuh kalau menurut saya rumah ngobrol. Iya, Rumah tangga itu adalah rumah komunikasi. iya, betul. Kalau sudah tidak terjalin komunikasi berarti ada Harus kemana sesuatu, lagi, gitu. harus ada sesuatu yang Iya. diperbaiki segera. Baik. Karena kalau udah buntunya komunikasi, biasanya yang satu akan bicara dengan yang lain, Nah, menemukan kenyamanan? yang satu akan bicara dengan yang lain lagi, menemukan ketenangan, kenyamanan, maka pada akhirnya dia Iya, tidak betul. menemukan ketenangan di dalam rumah, Iya, tapi keluar dari rumahnya. Nah, Dan itu berawal dari sikap curiga, sikap cemburu yang berlebihan, dan tanpa dikuatkan dengan komunikasi yang terjadi di antara keduanya. Masya Allah. Menarik, menarik. Ahilman, seperti biasa, Boleh. sudah ada pertanyaan juga yang masuk dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Kita akan simak bersama. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana mengolah cemburu agar menjadi potensi yang positif dan bernilai ibadah? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan dari Mbak Cindy ya. Bagaimana mengolah rasa cemburu itu supaya jadi ladang ibadah juga, Ahilman? Oke. Jadi pertama begini, kalau kita melihat ada sesuatu yang dalam pandangan kita tuh mencurigakan, dan ini dari pasangan kita tuh kayaknya memang terjadi sesuatu gitu, maka segera kita cari bukti tentang keadaan yang menjadi perasaan di dalam diri kita. Kalau dibiarkan, tadi yang kita jelaskan, pasti akan menemukan kebuntuan dan kehancuran. Yang kedua, memang tanyakan kepada orang yang bersangkutan, benar tidak? Atau itu hanyalah cerita belaka, atau misalnya bukti yang aku dapatkan hanyalah, kan sekarang ada editan, ada apa gitu. Maka komunikasi. Nah yang ketiga, ngadukan kepada Allah. Jadi kalau kita sedang punya perasaan yang sungguh sakit dengan keadaan yang, kok pasangan aku begitu ya gitu. Nah maka cara ngadunya ke Allah. Ya Allah, jika memang terjadi seperti itu, tunjukkan buktinya di depan mataku. Jika memang tidak, jaga kami baik-baik dalam kebaikan ya Allah gitu. Maka ini pentingnya seorang pasangan mendoakan pasangannya. Setuju. Karena boleh jadi yang menjaga pasangan kita untuk tidak terjerumus kepada perkara yang tidak diinginkan karena doa daripada pasangannya. Setuju. Maka seorang istri, doakan suamimu. Doanya seorang istri bagi suaminya adalah doa yang mustajab. Maka doakan, ya Allah, lindungi suamiku dimanapun dia berada ya Allah, dalam pekerjaan apapun. Nah nanti kita berharap doa seorang istri yang kita panjatkan itu akan menyelamatkan suami kita untuk tidak terjelembab pada bab yang tidak baik. Nah suami juga begitu. Ya Allah, hamba punya kemampuan terbatas untuk mengawasi istri hamba. Hamba mohon kepadamu ya Allah, jaga istri hamba, lindungi istri hamba. Jadi saling mendoakan di antara keduanya, itu cara mengelola rasa cemburu di antara kita. Ini kalau cemburunya ditanam jauh dari Allah, nggak pernah doa, dan dia hanya mendengarkan cerita-cerita orang-orang lain terhadap keadaan rumah tangganya, itu semakin runyam keadaan. Karena yang bisa menenangkan hatimu ketika engkau punya rasa cemburu yang berlebihan apa? Allah. Kembali ke Allah, doa sama Allah, dan yakin Allah tuh dengan maha baiknya akan nunjukin kok, ya, akan nunjukin sesuatu yang nggak pernah kebayang tapi terjadi seperti ini. Iya. Ya memang ini menjadi ujian bagi kita semua. Setiap orang tidak pernah luput dari dosa, ya, tidak akan pernah bisa luput dari kesalahan. Maka janganlah kemudian kewaspadaan kita yang berlebihan itu dan cemburu yang kita tanam berkepanjangan itu menjadi hantu yang kemudian tidak mendatangkan kebahagiaan untuk kita. Malah tidak mendatangkan kedamaian juga. Iya. Tapi menarik Ahilman, soal mendoakan pasangan. Iya. Kadang-kadang tuh kita suka lupa, mentang-mentang semuanya baik-baik saja di rumah. Yang fokusnya mungkin mendoakan anak, rezeki atau apalah segala macam. Kadang kita juga lupa mendoakan pasangan kita. Padahal di era yang seperti saat ini yang mudah banget mengakses media sosial, belum lagi misalnya ada reunian, ketemu di Facebook sama teman lama, itu kan kita udah wajar lah ya mendengar cerita-cerita seperti itu yang akhirnya bisa membuat rumah tangga seseorang itu juga terancam gitu ya. Tapi intinya bahwa ternyata kekuatan mendoakan itu juga luar biasa. Dan harus terus kita amalkan ya, mendoakan pasangan itu. Harus. Ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Dengan doa segala sesuatu bisa berubah. Dengan doa segala sesuatu bisa diarahkan pada kebaikan. Maka
siapapun hari ini di antara kita yang sedang menemukan kesulitan dalam hidupnya, sedang menemukan kerancuan dalam perasaan yang dihadirkannya, maka doa menjadi pelembut hati yang akan mengantarkan ketenangan. Maka seorang istri, balik lagi, penting mendoakan suaminya. Seorang suami sangat penting mendoakan istrinya. Kalau doa yang sudah saling bertautan, maka itu yang saling menjaga di antara keduanya. Dan yang jadi rapuh kan, istri jarang mendoakan suami, suami juga jarang mendoakan istri. Sedangkan masing-masing dibumbui dengan kecemburuan yang luar biasa. Ujungnya prasangka, ujungnya kalau ketemu jadi curiga, ujungnya hanya main tuduh-tuduhan, ujungnya ya udah, bagaimana kita bisa mendapatkan kedamaian di rumah tangga kalau ketika ketemu hanya bertengkar seperti itu gitu. Maka sudahi pertengkarannya, sudahi segala sesuatu yang menjadi bumbu-bumbu kehancurannya. Yuk deketin Allah. Karena rumah tangga itu akan menemukan petunjuk yang baik ketika dekat sama Allah. Ini kuncinya. Maka minta sama Allah, ya Allah, kalaupun di sini ada rasa cemburu terhadap pasanganku, jadikan rasa cemburu ini sebagai cemburu karena takut kehilanganmu ya Allah, bukan kehilangan pasangan kita. Nah itu, jadi dikembalikan lagi kepada Allah ya. Iya, kan rumah tangga tuh amanah kan dari Allah. Suami diberikan amanah istri, istri diberikan amanah. Makanya perceraian itu diperbolehkan, tapi dibenci oleh Allah. Dan ini kan bumbu-bumbunya berangkat dari situ kan, karena ditanam, dibiarkan seolah-olah jadi ya udahlah, nggak terjadi apa-apa. Ya bagaimana kita bisa menemukan kedamaian? Jadi gimana Ustadz? Kalau di rumah tangga sedang ada persoalan yang berat, maka jalan keluarnya adalah kembali kepada Allah. Doa ya. Suami mendekat ke Allah, istri mendekat ke Allah. Nah kadang ada bahasa gini, aku aja sih udah dekat ke Allah, tapi suami aku kayaknya nggak berubah gitu. Kayaknya masih mau kayak gitu. Ya rumah tangga itu kan berdua. Iya. Ya kalau satu orang udah nggak bisa diajak dialog, ya untuk apa melanjutkan yang ada? Tapi penting untuk memperbaiki diri dulu ya. Pasti, Hilman, ya. makanya kadang kita tuh butuh istilahnya wakaf ya, berhenti sejenak. Kalau nggak baca Quran ada wakafnya. Ada wakafnya, oh iya. Okay. Kalau dalam haji ada wukuf, Wukuf, berdiam. Nah, dalam hidup juga kita tuh kadang butuh pemberhentian sejenak dari setiap apapun yang kita pikirkan. Betul. Untuk membersihkan pikiran kita. Karena ini kalau terus dipacu terhadap kecurigaan yang berlebihan, kecemburuan yang berlebihan, ujungnya kan perasaannya jadi negatif semua gitu. Nah makanya butuh apa? Butuh proses. Kalau dalam memilih sesuatu kan ada 3 proses tuh. Ada istikharah, istisyarah, istifta. Istikharah meminta petunjuk kepada Allah mana yang terbaik. Yang kedua istisyarah, musyawarah. Ajak musyawarah orang-orang yang dirasa kita yakini dia punya ilmu dan kapasitas. Yang ketiga istifta, meminta fatwa terhadap hati kita sendiri gitu. Merenungi ya kira-kira ya. Apakah begitu? Apakah benar gitu? Kira-kira suamiku gitu nggak ya? Jadi istifta dan bisikan hati itu kuat sekali. Iya betul, setuju Ahilman. Bisikan hati itu kuat sekali. Maka 3 yang tadi, istikharah, istisyarah, istifta. Insya Allah akan ada jalan keluar setelah Ya. itu. Jadi percaya aja. Betul. Melewati 3 proses itu. Ahilman kita harus jeda. Ya, Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai kemuliaan Ramadan akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Agar Cemburu Bernilai Ibadah. Ahilman, kalau kita ringkas nih sedikit ya, tadi pembahasan kita di awal. Bahwa cemburu ini kan sebenarnya adalah tabiat, tabiatnya manusia gitu. Itu bisa kemudian berujung pada penyakit hati nggak? Kalau misalnya itu tidak terkelola dengan baik, tidak kita redam lah bahasanya gitu. Iya, jadi kembali kepada poin yang tadi kita jelaskan. Ada cemburu yang diperbolehkan. Ada cemburu yang tidak diperbolehkan. Cemburu yang diperbolehkan adalah ketika kita mencurigai sesuatu dengan bukti yang jelas. Maka poinnya, sebelum ada rasa cemburu itu, buktikan dulu. Sebelum, Jadi kan yang sering terjadi adalah cemburu dulu, baru nyari buktinya. Ngada-ngadain biasanya gitu. Iya. Dicari-cari, yang penting Disambung-sambungin. memenuhi hasrat cemburu dulu. Iya, gitu disambung-sambungin. Memang ada Story-nya gitu. dia jam segini di sini. Berarti dia kan Ahilmannya lucu banget kok. ya bukan, kan suka begitu kan. Iya benar-benar. Jadi disambung-sambung ini. Dia tanggal segini. Wih, dia di sini. Nah,
Jadi kalau kalau hemat kita, cemburu dengan bukti yang jelas. Berarti nyari buktinya dulu, bukan cemburunya dulu. Kalau emang mau cemburu. Nah yang tidak boleh adalah cemburu yang tidak ada bukti. Ujungnya curiga, jadi nuduh. Ini yang berbahaya. Nah apakah bisa mengantarkan penyakit hati? Ya pasti ya tuh. Pasti ya. Makanya begini ya, kita juga yang dicemburui itu harus buktikan kepada orang yang cemburu sama kita itu bahwa kita nggak ada apa-apanya gitu. Ya terbuka aja, berarti Ya, kan gitu, ceritain aja. Iya gitu kan? loh. Ya ini memang ya di kalangan dunia modern sekarang tuh kan Luar biasa, rasa-rasanya dalam tanda kutip ya dianggap biasa, padahal ini tuh luar biasa loh. Jadi kita menemukan fenomena bahwa seakan-akan jadi biasa kan. Iya. Padahal ini sesuatu yang harus kita waspadai dengan baik gitu. Ya memang dengan adanya sosial media, dengan adanya teknologi yang bisa mengakses masa lalu kita, Gitu sih. yang bisa Belum mengakses move on gitu kan ya semua misalnya. keadaan yang ada, dia ditambah dengan cerita-cerita yang kita tunjukkan di depan gitu. Ya dengan gimmick-gimmick yang hari ini kita temui gitu, dan seakan menjadi biasa, padahal ya keutuhan rumah tangga tuh harus dijaga dengan baik. Iya. Tantangannya soalnya Tantangannya juga semakin hari ya di era saat ini nih semakin sulit, semakin Masya besar. Allah, ya Masya Allah. Maka ya berdoalah sama Allah agar keduanya saling dilembutkan hati, saling dijaga. Makanya banyak rumah tangga yang tidak menemukan kebahagiaan bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya iman dan ilmu. Nah itu iman dan ilmu masing-masing harus ya. Nah, Ilman ya. maka Suami masing-masing istri. ketika dia sudah menikah, yuk tingkatkan imannya, tambahkan ilmunya. Karena kalau nggak ada dua hal ini Rapuh. gampang goyah ya. Di tengah era yang hari ini luar biasa, Fitnahnya imannya luar biasa. rapuh, ilmunya kurang, maka yang terjadi adalah kecemburuan yang tidak Cemburu buta. berdasarkan gitu. Aja cemburu buta yang tidak sedikit, mohon maaf sekarang sedikit-sedikit pisah, sedikit-sedikit udah selesai. Oke. Pertanyaan terakhir Ahilman. Jadi batasan apa? Misalnya kita kan juga nggak bisa ya, kemudian menutup diri nggak bergaul dengan lawan jenis itu kan sulit di tengah era yang seperti saat ini juga nggak mungkin. Tapi bagaimana kemudian kita menjaga batasan-batasan bergaul dengan lawan jenis supaya tetap bisa itu tadi gitu, masih bisa baik, kita juga bisa menjaga perasaan pasangan kita. Iya, salah Singkat satu saja. instrumen dari sakinah itu adalah keterjagaan diri kita untuk tidak berbuat dosa karena ada pasangan kita. Jadi ketika Babila bergaul dengan orang lain ya silakan, tapi ingat kita di rumah udah punya pasangan. Oke. Saya bertemu dengan jamaah perempuan banyak gitu. Iya, apalagi ya. Tantangannya jauh lebih Iya. besar untuk Ahilman gitu. Saya kan harus maksudnya. menyadari bahwa oke, ini ketemu dengan jamaah kami yang notabene perempuan misalnya, kami harus tahu di rumah ada istri kami yang harus kami jaga perasaannya. Betul. Maka jika itu dipahami oleh masing-masing orang Iya. dalam rumah tangga, insya Allah saling menjaga, saling menguatkan. Dan saya percaya dirimu adalah cerminan pasanganmu. Betul. Jadi apa yang kamu tampakkan dalam hidupmu semoga menjadi cermin bagi pasanganmu yang saling menjaga untuk dirimu. Masya Allah. Jangan tuntut pasanganmu untuk mencintaimu, tapi tuntun pasanganmu untuk mencintai Allah. Ketika dia mencintai Allah, maka dia pasti akan mencintai dirimu dan tidak akan pernah menyakiti dirimu. Masya Allah. Kata penutup yang powerful, yang dahsyat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pasangan yang itu tadi. Saling- Saling mengingatkan. Bukan menuntut tapi menuntun. Menuntun. Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan suami saya juga mendengar ya. di rumah ya. Jadi bisa sama-sama jalan sama-sama ya. Pasti. Untuk menambah keimanan dan ilmunya tadi. Masya Allah. Ahilman, terima kasih. Sama-sama. Atas ilmunya, pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Ramadan. Semoga tadi apa yang kita bahas bisa menambah keimanan kita dan memperbanyak ilmu kita dan bisa semakin dekat lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Saya Nadia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan Ramadan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.